Assalamualaikum sahabat Dai Islam, semoga semuanya sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kami akan berbagi tentang dua pejabat penting yang sibuk urusi honorer dan seleksi PPPK, akankah bertahan? Tapi sebelum itu silahkan tekan like, share, dan subscribe di bawah. Dua pejabat penting yang sibuk urusi honorer dan seleksi PPPK, akankah bertahan? Dua pejabat penting yang sibuk urusi honorer dan seleksi PPPK, akankah bertahan? Pihak Istana Kepresidenan meminta para menteri segera mengisi jabatan pimpinan tinggi di kementerian, lembaga dengan pejabat definitif, bukan lagi berstatus pelaksana tugas atau PIT. Perintah tersebut tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Kabinet Seskap Pramono Anung mengeluarkan Nomor 1 Tahun 2022 tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi pada kementerian, lembaga. Menteri Kepala Lembaga untuk segera mengisi jabatan pimpinan tinggi atau jabatan setingkat yang kosong dengan pejabat definitif dan tidak menugaskan PIT dalam jangka waktu yang lama. Demikian petikan setertanggal tanggal 5 Oktober tahun 2022 itu. Dikutip dari situs resmi Setkap, seini diterbitkan menyikapi masih banyaknya jabatan pimpinan tinggi atau jabatan setingkat di lingkungan kementerian, lembaga, KL, yang kosong dan diisi oleh PIT. Khusus kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Aswar Anas, diminta melakukan pemantauan dan penataan jabatan pimpinan tinggi yang masih dijabat oleh PIT untuk segera diisi pejabat definitif. Dua pejabat penting terkait honorer dan seleksi PPPK tercatat ada dua pejabat penting berstatus PIT yang belakangan ini sibuk mengurus pendataan non-ASN, nasib honorer, dan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Keduanya, yakni PIT Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dan PIT Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani. Bima Haria, pria kelahiran tanggal 19 Juli tahun 1961, menjadi Wakil Kepala BKN pada 2013 hingga 2015. Pada 2015, Bima yang memiliki latar belakang kuat di bidang administrasi dan kebijakan publik, manajemen strategik, manajemen SDM, manajemen sistem informasi, perencanaan pembangunan, serta manajemen perubahan dan reformasi, itu dilantik menjadi Kepala BKN sampai 2021. Selepas menjadi Kepala BKN pada tanggal 16 Juli tahun 2021, Bima Haria berpindah ke jabatan fungsional ahli utama di BKN sebagai analis kebijakan utama dan sekaligus diangkat sebagai pelaksana tugas PIT Kepala BKN sampai dengan sekarang. Akankah Nunuk Suryani jadi Dirjen GTK definitif? Kursi jabatan Dirjen GTK sebelumnya diduduki Iwan Syahril. Iwan Syahril lantas dilantik menjadi Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Dirjen PAUD Dikdasmen pada tanggal 8 September tahun 2022. Prof. Dr. Nunuk Suryani, MPD, yang menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, lantas mengisi jabatan yang ditinggalkan Iwan Syahril. Kini, Bu Nunuk yang pernah menjadi Kepala Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (LPPKSPS) pada tahun 2017 sampai tahun 2020, menjadi PIT Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek. Sejak menjadi Sekretaris Ditjen GTK hingga saat ini menjadi PIT Dirjen GTK, Nunuk Suryani kerap menjadi tempat curhat pada guru honorer yang ingin segera diangkat menjadi ASN. Belakangan, Bu Nunuk kerap menyampaikan kebijakan pemerintah terkait seleksi guru PPPK 2022.
Demikianlah informasi ASN hari ini, semoga bermanfaat dan sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih dan wassalam.